Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan mendiskusikan hasil belajar kelompok kami, yaitu B2B E-commerce, manajemen rantai pasokan, dan perdagangan kolaboratif. Sebelum kita masuk ke materi, tidak ada salahnya untuk kita berkenalan dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Iksan Mawardi dengan NIM 17076190075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 170761907078. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riansyah dengan NIM 17076199073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Apam Adib dengan NIM 1707619040. Di slide ini kita akan membahas tentang pertumbuhan e-commerce B2B terus meningkat di tahun 2017. Distributor elektronik B2B mengadopsi teknik pemasaran dan penjualan yang sama dengan perusahaan e-commerce konsumen yang sukses seperti Amazon. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan di pasarnet. Kebangkitan di pasarnet menyatukan ratusan pemasok dan ribuan perusahaan pembeli, serta memunculkan banyak ide-ide baru seperti manajemen resiko. Perusahaan meningkatkan fokus mereka pada resiko dalam rantai pasokan setelah dibutakan dalam beberapa tahun terakhir oleh sejumlah bencana alam dan buatan manusia. Yang kedua ada manufaktur regional. Resiko jaringan global yang berjauhan menyebabkan peningkatan manufaktur regional dan rantai pasokan, menggerakkan produksi lebih dekat ke permintaan pasar. Yang ketiga ada fleksibilitas. Penekanan yang semakin besar pada rantai pasokan yang cepat dan tanggap serta adaptif daripada rantai pasokan dengan biaya terendah yang biasanya membawa risiko besar. Yang keempat ada visibilitas rantai pasokan. Permintaan yang semakin besar untuk data yang lebih real time yang akan memungkinkan manajer untuk melihat tidak hanya seluruh produksi mereka, tetapi juga ke dalam produksi dan kondisi keuangan pemasok utama mereka. Yang terakhir itu ada perdagangan sosial dan seluler serta keintiman pelanggan. Pembeli buy-to-buy seperti konsumen memanfaatkan tablet, ponsel cerdas, dan jejaring sosial untuk pembelian, penjadwalan, penanganan pengecualian, serta berkoordinasi dengan pemasok mereka untuk mengelola resiko rantai pasokan. Selanjutnya pada bidang teknologi, banyak muncul ide-ide seperti data besar, yaitu sistem perdagangan dan logistik global menghasilkan gudang besar. Data buy-to-buy membanjiri pemahaman dan kontrol manajemen. Kemudian ada analisis bisnis. Penekanan yang semakin besar kepada penggunaan perangkat lunak, analisis bisnis, kecerdasan bisnis untuk memahami kumpulan data yang sangat besar. Yang ketiga ada cloud, yaitu migrasi perangkat keras dan perangkat lunak ke komputasi awan dan aplikasi awan, jauh dari pusat data perusahaan individual, sebagai cara untuk memperlambat kenaikan biaya teknologi. Sistem buy-to-buy beralih ke penyediaan komputasi awal seperti IBM, Oracle, Amazon, Google, dan HP sebagai teknologi inti mereka. Selanjutnya ada platform seluler, yang meningkatnya penggunaan platform seluler untuk sistem buy-to-buy, menempatkan perdagangan buy-to-buy di tangan para manajer. Kemudian ada jaringan sosial, meningkatkan penggunaan platform jaringan sosial untuk umpan balik dari pelanggan, memperkuat hubungan pelanggan dan pemasok, menyesuaikan harga dan pesanan, serta meningkatkan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah Internet of Things, jumlah sensor yang terhubung ke internet dan perangkat cerdas lainnya yang mengukur dan memantau data terus bertambah secara eksponensial dan mulai mempengaruhi cara rantai pasokan beroperasi. Selanjutnya ada masyarakat. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yaitu tuntutan yang meningkat akan akuntabilitas dan pemantauan rantai pasokan di negara maju didorong oleh laporan kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik Asia. Kemudian ada rantai pasokan yang berkelanjutan. Meningkatnya permintaan publik terhadap
bisnis untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, mengarah dan optimalisasi lingkungan lokal ke pertimbangan seluruh rantai pasokan, mulai dari desain, produksi, layanan pelanggan, dan pembuangan pasca penggunaan. Kemudian ada penerimaan dan pertumbuhan platform B2B. SAP Arabia, salah satu pasar net terbesar, memiliki lebih dari 2 juta bisnis yang terhubung, termasuk 2/3 di perusahaan terbesar Forbes Global 2000, yang berpartisipasi dalam transaksi dengan nilai lebih dari $800 miliar per tahun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi dasar sebelum internet transaksi bisnis ke bisnis atau sering disebut dengan B2B disebut hanya sebagai perdagangan antar perusahaan atau proses pengadaan. Perdagangan B2B ini untuk menggambarkan sebuah jenis perdagangan antar perusahaan untuk bertukar nilai melintasi batas pasar organisasi yang melibatkan pembelian input dan distribusi produk dan jasa. Perdagangan B2B ini mencakup bisnis seperti manajemen hubungan perdagangan, manajemen permintaan, pemenuhan penasaran, dan lain sebagainya. Dari sisi perdagangan B2B ini tidak mencakup transaksi yang terjadi dalam batas-batas satu perusahaan, misalnya transfer barang dan nilai dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya. Kami menggunakan istilah niaga B2B ini atau perdagangan digital B2B untuk menggambarkan secara khusus bagian perdagangan B2B yang diaktifkan oleh internet termasuk aplikasi seluler. Ini menurut Fauska et al. 2013. Baik, selanjutnya ada evolusi e-commerce B2B. E-commerce B2B ini telah berkembang selama periode 35 tahun melalui beberapa tahap yang digerakkan oleh teknologi. Langkah pertama dalam pengembangan e-commerce B2B pada pertengahan tahun 1970-an adalah sistem entry pesanan otomatis yang melibatkan penggunaan modem telepon untuk mengirim pesanan digital ke perusahaan produk perawatan kesehatan seperti Baxter Healthcare pada akhir 1970-an. Bentuk baru komunikasi komputer-komputer yang disebut pertukaran data elektronik atau EDI muncul. EDI adalah standar komunikasi untuk berbagi dokumen bisnis seperti faktur, pesanan pembelian, tagihan pengiriman, dan lain sebagainya. Situs web e-commerce B2B muncul pada pertengahan 1990-an. Seiring dengan komersialisasi internet, situs web e-niaga atau elektronik niaga B2B mungkin merupakan bentuk dari e-commerce B2B yang paling sederhana dan mudah untuk dipahami, karena mereka hanyalah katalog online produk yang tersedia untuk pasar umum oleh satu pemasok. Situs web e-commerce B2B ini adalah turunan alami dari sistem entry pesanan otomatis. Ada dua perbedaan penting. Yang pertama, internet yang jauh lebih murah dan lebih universal menjadi media komunikasi dan menggantikan jaringan pribadi. Dan kedua, B2B e-commerce situs web cenderung melayani pasar horizontal. Mereka membawa produk yang melayani berbagai industri. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan potensi e-commerce B2B. Terlepas dari jenis spesifikasinya, perdagangan B2B secara keseluruhan menjanjikan banyak manfaat dan strategi dari perusahaan, baik pembeli maupun penjual, dan keuntungan yang mengesankan bagi perekonomian. Yang pertama, biaya administrasi yang rendah. Kedua, biaya pencarian yang lebih rendah untuk membeli, mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan persaingan di antara pemasok, atau meningkatkan transparansi harga dan mengurangi persediaan seminimal mungkin. Selanjutnya, menurunkan biaya transaksi dengan menghilangkan dokumen dan mengotomatisasikan bagian dari proses pengadaan. Meningkatkan fleksibilitas produksi dengan memastikan pengiriman suku cadang pada waktu yang tepat atau dikenal sebagai produksi tepat waktu. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan kerjasama antara pembeli dan penjual dan mengurangi masalah kualitas. Selanjutnya, kurangi waktu siklus produksi dan sebagai desain dan gagal produksi dengan pemasok. Meningkatkan peluang untuk kolaborasi dengan pemasok dan distributor, menciptakan transparansi harga yang lebih besar, kemampuan untuk melihat harga beli dan jual yang sebenarnya di pasar. Terus meningkatkan fasilitas dan berbagai informasi secara real time di antara semua peserta dalam jaringan rantai pasokan. Selanjutnya, proses pengadaan dan rantai pasokan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses perdagangan pada tingkat paling dasar. E-commerce B2B adalah tentang pengubah proses pengadaan, bagaimana perusahaan bisnis membeli barang yang mereka butuhkan untuk memproduksi barang yang pada akhirnya akan mereka jual kepada konsumen. Untuk memproduksi dari ribuan perusahaan di seluruh Amerika Serikat dan dunia. Rantai pasokan tidak hanya mencakup perusahaan itu sendiri, tetapi juga hubungan di antara mereka dan proses yang menghubungkan mereka. Adapun langkah-langkah proses pengadaan itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu
pertama memberikan keputusan dari siapa pembeli dan apa yang harus dibayar. Terus mencari pemasok produk tertentu. Nah, yang kedua ada kualifikasi penjual dan produk yang mereka jual. Dan menegosiasikan harga, persyaratan kredit bersama ekro, kualitas dan jadwal pengiriman. Setelah pemasakan mengidentifikasi pesanan pembeli yang dikeluarkan, pembeli dikirim faktur, barang dikirim, dan pembeli mengirimkan pembayaran. Masing-masing langkah dalam proses pengadaan ini terdiri dari banyak proses bisnis dan subaktivitas yang terpisah. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang jenis pengadaan. Jenis pengadaan itu kebagi menjadi dua. Ada barang langsung dan barang tidak langsung. Barang langsung apa? Yaitu barang-barang yang secara integral terlibat dalam proses produksi. Seperti contohnya ketika produsen mobil membeli baja lembaran untuk produksi bodi mobil. Nah, barang tidak langsung apa? Semua barang lain yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti perlengkapan kantor, terus produk pemeliharaan. Nah, itu termasuk barang tidak langsung. Oke, di slide berikutnya kita akan bahas tentang rantai pasokan, yang dimana ada rantai pasokan multi tingkat dan visibilitas konsep lain dalam manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan multi tingkat apa sih? Yaitu rantai pemasok primer, sekunder, dan tersier, merupakan aspek penting dari infrastruktur industri ekonomi. Nah, visibilitas dan konsep lain dalam manajemen rantai pasokan apa sih? Konsep sentral dari rantai pasokan adalah visibilitas rantai pasokan yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memantau keluaran dan harga pemasok lapis pertama dan kedua, melacak dan mengelola pesanan pemasok dan mengelola penyedia transportasi dan logistik yang memindahkan produk. Itu yang dimaksud dengan visibilitas dan konsep lain dalam manajemen rantai pasokan. Nah, yang selanjutnya adalah tren dalam manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaborasi. Sebagian besar manajer pengadaan saat ini masih bekerja dengan telepon, email, mesin fax, percakapan tatap muka, dan insting, mengandalkan pemasok jangka panjang yang terpercaya untuk pembelian strategis mereka atas barang-barang yang terlibat langsung dalam proses produksi. Pertama ada produksi tepat waktu dan ramping. Produksi tepat waktu dan ramping ini adalah metode manajemen biaya persediaan yang berusaha untuk mengurangi kelebihan persediaan seminimal mungkin. Produksi ramping adalah seperangkat metode dan alat produksi yang berfokus pada penghapusan pemborosan di seluruh rantai nilai pelanggan. Ini adalah perpanjangan dari just in time di luar manajemen inventaris ke berbagai aktivitas yang menciptakan nilai pelanggan. Kemudian yang kedua, penyederhanaan rantai pasokan. Rantai pasokan penyederhanaan melibatkan pengurangan ukuran rantai pasokan dan bekerja lebih erat dengan sekelompok kecil perusahaan pemasok strategis untuk mengurangi biaya produksi dan biaya administrasi sambil meningkatkan kualitas. Nah, yang ketiga ada rantai pasokan angsa hitam atau dalam hal ini rantai pasokan adiptif. Rantai pasokan adiptif memungkinkan perusahaan untuk bereaksi terhadap gangguan dalam rantai pasokan di wilayah tertentu dengan memindahkan produksi ke wilayah yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah rantai pasokan yang akuntabel, standar ketenagakerjaan. Rantai pasokan yang akuntabel adalah kondisi di mana kondisi tenaga kerja di negara-negara produsen dengan upah rendah dan latar belakang terlihat dan secara moral dapat diterima oleh konsumen akhir di masyarakat industri yang lebih maju. Kemudian yang kelima ada rantai pasokan berkelanjutan, ramping, berat, dan hijau. Bisnis berkelanjutan adalah panggilan bagi bisnis untuk mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekologi, dan bukan hanya keuntungan perusahaan. Dalam semua pengambilan keputusan mereka di seluruh perusahaan, pasokan berkelanjutan rantai melibatkan penggunaan lingkungan yang paling efisien tentang sarana produksi, distribusi, dan juga logistik. Nah, yang keenam ada pertukaran data elektronik. EDI atau pertukaran data elektronik adalah protokol komunikasi yang didefinisikan secara luas untuk bertukar dokumen antar komputer menggunakan standar teknis yang dikembangkan oleh American National Standards Institute dan badan internasional seperti Persekutuan Bangsa-Bangsa. EDI dikembangkan untuk mengurangi biaya, penundaan, dan kesalahan yang melekat pada pertukaran manual dokumen seperti pemesanan pembelian, dokumen pengiriman, daftar harga, pembayaran, dan data pelanggan. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ada seluler B2B. Sama seperti perdagangan B2C, perangkat seluler menjadi semakin penting dalam semua aspek e-commerce B2B. Melalui semua langkah proses pengadaan di seluruh pasokan, semakin banyak perusahaan telah mengadopsi kebijakan bawa perangkat Anda sendiri atau BOD
di mana karyawan menggunakan ponsel cerdas, tablet, atau komputer, laptop pribadi mereka di jaringan perusahaan yang telah membantu berkontribusi pada semakin pentingnya mereka dalam B2B. Kemudian selanjutnya ada sistem manajemen rantai pasokan. Nah, ini secara terus-menerus menghubungkan aktivitas pembelian, pembuatan, dan pemindahan produk dari pemasok ke perusahaan pembelian, serta mengintegrasikan sisi permintaan dari persamaan bisnis dengan memasukkan sistem entry pesanan dalam prosesnya. Nah, kemudian ada perdagangan kolaborasi. Perdagangan kolaborasi di sini adalah perdagangan yang perpanjangan langsung dari sistem manajemen rantai pasokan, serta penyederhanaan rantai pasokan. Perdagangan kolaboratif didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk memungkinkan perusahaan merancang, mengembangkan, membangun, memasarkan, dan mengelola produk secara kolaboratif melalui siklus hidup mereka. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran B2B. Terlepas dari ukuran e-commerce B2B, pemasaran digital B2B masih menyambung hanya sebagian kecil dari jumlah total yang dihabiskan untuk pemasaran dan periklanan digital. Sementara beberapa perbedaan ini dihasilkan dari lambatnya perubahan teknologi dalam rantai pasokan dan manajemen pengadaan. Hal ini juga mencerminkan sifat yang sangat berbeda dari banyak e-commerce B2B jika dibandingkan dengan e-commerce B2C. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu net marketplace, sisi penjualan B2B. Yang pertama yaitu ada dua nih. Yang pertama adalah karakteristik dari net market. Jadi ada beragam net market yang membingungkan saat ini dan beberapa cara berbeda untuk mengklasifikasikannya. Nah, misalnya beberapa mengklasifikasikan net market ini berdasarkan mekanisme penetapan harga-harga tetap atau penetapan harga yang lebih dinamis seperti negosiasi, lelang, atau bid. Yang lain mengklasifikasikan pasar, sementara yang lain ini mengklasifikasikan pasar berdasarkan karakteristik pasar yang mereka layani. Misalnya vertikal versus horizontal atau sisi jual versus sisi beli. Atau kepemilikan perantara pihak ketiga yang independen. Nah, ini yang paling umum, atau konsorsium milik industri. Nah, yang kedua adalah jenis pasar bersih. Jadi meskipun masing-masing perbedaan ini membantu menggambarkan fenomena net market, mereka tidak fokus pada fungsionalitas bisnis pusat yang disediakan, juga tidak mampu sendiri untuk menggambarkan berbagai pasar net. Nah, sebenarnya ini masih ada yang berikutnya, yaitu jaringan industri swasta. Jadi yang pertama di jaringan industri swasta ini ada tujuan khusus dari jaringan industri yang meliputi mengembangkan proses bisnis pembelian dan penjualan, mengembangkan perencanaan sumber daya, meningkatkan visibilitas rantai pasokan, mencapai hubungan pembeli pemasok yang lebih dekat, beroperasi dalam skala global, mengurangi risiko dengan mencegah keseimbangan, serta mengembangkan derivatif keuangan. Kemudian di jaringan industri swasta ini juga ada jaringan industri swasta dan perdagangan kolaborasi. Jadi jaringan industri swasta dapat melakukan lebih dari sekedar melayani rantai pasokan dan sistem respon pelanggan yang efisien. Mereka juga dapat mencakup kegiatan lain dari satu perusahaan manufaktur besar seperti desain produk dan diagram teknik, serta rencana pemasaran peramalan permintaan. Nah, salah satu bentuk kolaborasi yang mungkin paling mendalam adalah di seluruh industri perencanaan sumber daya kolaboratif, peramalan dan pengisian ulang, yang melibatkan bekerja dengan anggota jaringan untuk memperkirakan permintaan, mengembangkan rencana produksi, serta mengkoordinasikan aktivitas pengiriman, pengundangan, dan penyimpanan untuk memastikan bahwa ruang rak retail ini dan grosir diisi ulang dengan jumlah barang yang tepat. Nah, yang terakhir ini adalah soal karir di e-commerce. Jadi dalam sebuah perusahaan ini ada beberapa jabatan termasuk posisi yang melibatkan rantai pasokan, pengadaan pembelian atau perencanaan permintaan bahan logistik, serta pemasaran B2B. Nah, jadi perusahaan ini adalah produsen AS. Jadi di sini ada contoh perusahaan, yaitu produsen AS terkemuka yang distributor grosir alat musik, amplifier, speaker, dan aksesoris. Nah, perusahaan ini memasuk lebih dari 20.000 produk ke 6.000 dealer berlokasi di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh posisinya, yaitu Junior Supply Chain Analyst. Jadi perusahaan sedang mencari analisis rantai pasokan dunia untuk merencanakan dan mengelola jadwal produksi untuk memenuhi persyaratan kiriman pelanggan dan untuk memanfaatkan kapasitas produktif perusahaan serta mengelola bahan baku dan barang jadi.
Nah, di posisi ini tanggung jawabnya adalah menganalisis inventaris dan membeli bahan tambahan, membuat, memelihara, dan memproses pesanan pembelian, rekonsiliasi akun dan pemrosesan faktur, memfasilitasi pengiriman kembali dan pembayaran kredit dengan rekening nasional, berkomunikasi dengan akun nasional untuk memvalidasi jumlah pesanan dan harga yang disarankan, menyusun laporan dalam Excel, membuat rencana promosi dan musiman, menerapkan dan mengelola surat dalam rabat dan promosi, memanfaatkan laporan dan analisis dan memperbarui basis data yang diperlukan sesuai kebutuhan. Nah, jadi di sini ada kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang junior supply chain analyst. Pertama adalah gelar sarjana atau pengalaman kerja yang setara diperlukan, konsentrasi dalam sistem informasi manajemen, bisnis, e-commerce, akuntansi, ekonomi, pembelian atau rantai pasokan lebih disukai. Kemudian keterampilan analitis dan perhatian terhadap detail. Ketiga, kemampuan untuk memahami dan menganalisis data yang kompleks. Selanjutnya, pikiran yang tajam dan kemampuan untuk memahami konsep dengan cepat dan mencari solusi. Kemudian ada pengalaman di Microsoft Office Suite. Kemudian ada keterampilan komunikasi yang sangat baik. Terus ada sikap positif atau kerja yang kuat, serta kemampuan multitugas. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan tinggi. Nah, kemudian di sini juga ada tips bagaimana sih persiapan untuk wawancara. Nah, untuk persiapkan wawancara, pastinya kita harus sudah familiar dengan kosakata dasar e-commerce B2B yang tercakup dalam tabel yang telah disediakan, serta memiliki pemahaman tentang evolusi berbagai platform teknologi yang digunakan dalam e-commerce B2B. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika kita melakukan wawancara. Beberapa di antaranya adalah tentang apa saja tantangan yang akan kita hadapi saat berurusan dengan vendor, kemudian bagaimana kami dapat mencocokkan pembelian persediaan kami dengan aliran pesanan yang masuk, terus juga ada bagaimana kami dapat membangun jaringan sosial untuk mendukung rantai pasokan, terus juga ada apa yang misalnya kita ketahui tentang pasar B2B dan bagaimana mereka dapat membantu kita. Juga yang terakhir adalah tentang perdagangan kolaboratif. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang didiskusikan bisa bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran atau maupun pengetahuan bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.